Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertamanya, khabar semua sedang menonton live pada pagi ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat walafiat, seterusnya dapat bersemangat meneruskan puasa. Hari ini sudah masuk 16 Ramadan. Mudah-mudahan kita masih lagi bersemangat untuk kita masuk pada 10 fasa yang terakhir, insya-Allah, untuk mengejar malam Al-Qadar, untuk kita sama-sama memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan bersama-sama dengan saya pada pagi ini adalah seorang yang datang daripada negeri seberang, daripada negara seberang. Masya-Allah, hari ini kita sangat-sangat bertuah. Bersama-sama dengan saya pada pagi ini adalah Dr. Muhammad Yahya yang daripada Indonesia, Ustaz. Yang insya-Allah saya akan perkenalkan sedikit latar belakang Ustaz, dan saya rasa Ustaz dengan Malaysia bukan baru, sebab ramai daripada kalangan daripada audisi daripada Global Center pun sudah ramai mengenali Ustaz, alhamdulillah. Dan Ustaz pun, untuk pada semua yang sudah menonton, Ustaz pernah hadir ke Global Center sebelum ini sebanyak 2 kali. Pertama, Ustaz ada bincang mengenai hati, berkenaan dengan hati di Global Center. Dan seterusnya Ustaz ada menceritakan juga tentang perjuangan Nabi Lut alaihi salam. So 2 kali dah sudah singgah ke tempat Global Center. So saya rasa mungkin daripada siapa yang dah follow Global Center sebelum ini, bukanlah Ustaz bukan orang yang asing lah bagi kami, insya-Allah. Tapi sebelum saya menyerahkan sesi ini kepada Ustaz Muhammad Yahya, saya akan perkenalkan terlebih dahulu sedikit latar belakang Ustaz supaya mereka boleh kenal yang sedang menonton kita pada pagi ini. Okey, baik. Kalau Ustaz, kalau ada yang saya berdasarkan CV yang Ustaz berikan kepada Ustaz Syahri sebelum ni, so insya-Allah lah, kalau kata ada yang silap tu Ustaz boleh maklumkan kepada saya, insya-Allah. Okey, Ustaz, kalau ikutkan yang menariknya, kalau apa yang saya nak kongsikan ini adalah di samping kita mungkin kenal Ustaz sebagai orang yang banyak berbicara tentang tafsir, tapi dengan mengenali latar belakang Ustaz, kita akan rasa macam masya-Allah, rupanya ada sahaja orang yang berkecimpung pada asalnya dalam bidang sains, lalu akhirnya menjumpai Al-Quran, mengajarkan Quran kepada masyarakat. So sedikit latar belakang Ustaz. Nama Ustaz Dr. Muhammad Yahya, mendapat ijazah sarjana muda dalam bidang fizik, Ustaz, dalam bidang fizik di Airlingga Universiti Surabaya. Seterusnya melanjutkan sarjana muda lagi. So ini second degree, Ustaz. Second degree di Universiti Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam bidang tafsir. Pada waktu itu sudah ada bidang tafsir. Masters dalam sosiologi di University of Philippines. Seterusnya PhD dalam bidang sosiologi di Monash University. Jadi PhD dalam bidang apa, tak boleh ceritakan sikit? PhD dalam bidang sosiologi, topik dalam bidang sosiologi, tepatnya di Islamic Politics, ya, untuk gerakan modern political groups in Islam, ya. So sekarang ni Ustaz terlibat ataupun mengajar di Universiti Islam Negeri Malang, Indonesia, sebagai tenaga pengajar di sana. So insya-Allah lah, kita hari ini bersama dengan asatizah kita yang mudah-mudahan memberikan kita pencerahan dengan satu topik yang saya kira topik yang saya rasa semua orang perlu pedang, semua orang perlu tahu tentang topik ini, sebab kita semua memerlukan apa yang bakal dibincangkan oleh Ustaz pada hari ini. So topik Ustaz pada hari ini adalah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz memberikan tajuk pada saya proteksi, tapi saya mendatangkan dalam bahasa Malaysia supaya orang-orang tahu, iaitu perlindungan, saya perlindungan daripada Allah. Sebab kita semua sangat memerlukan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kita mengetahui lebih lanjut, maka saya serahkan kepada Dr. Muhammad Yahya untuk mengupas sedikit tentang apakah itu perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujuman nayyirat. Pertama-tama saya syukur, alhamdulillah, terima kasih kepada khususnya Ustaz Syahri dan para asatiz di Tadabbur yang menjemput saya, meskipun saya bukan murabbi, saya mutarabbi, saya yang perlu dididik mestinya.
tapi sebagai upaya untuk sharing Al-Quranul Karim. Tentu ini merupakan sebuah kebahagiaan, dan karenanya saya berterima kasih diberi kesempatan untuk saling bertukar fikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya baru membaca, ternyata mestinya saya mengambil salah satu ayat atau surat yang ada di juz 16. Nah, saya lupa, tersilap, mohon maaf. Jadi karena saya sedang mentadabburi surah Al-Hijr, sehingga saya memberikan judul proteksi, karena salah satu hadfus surah, tujuan dari surah Al-Hijr adalah protection atau perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sekali lagi saya mohon maaf, saya mau ganti, tapi tadi pagi baru saya membacanya sehingga tersilap. Jadi saya mohon ini bisa dimaafkan. Oke, kita langsung saja. Kenapa saya mengambil topik perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita sekarang berada di situasi di mana pandemik COVID-19 ini membuat kita kebingungan. Tidak saja orang yang tidak beriman, termasuk orang yang beriman, mencari-cari apa proteksi yang paling terbaik, perlindungan yang paling terbaik. Tentu saja sebagaimana sebagai orang beriman tidak ada perlindungan yang terbaik kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin kita melihat 5 perlindungan atau protection yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat Al-Hijr. Ada 5 perlindungan. Tentu saja nanti kita tidak membahas 5-5-nya, kita ambil satu saja, yaitu perlindungan yang dari setan. Tapi kita melihat dulu, harapannya adalah bahwa semoga kita akan seusai kajian online ini, kita mentadabburi lebih dalam lagi surah Al-Hijr. Saya akan ngawali dari nama surah ini secara singkat sebelum masuk ke 5 protection from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Al-Hijr secara bahasa sebenarnya sesuatu yang terlarang. Ini mungkin dikaitkan dengan satu daerah. Hijr artinya rocky mountain, daerah pegunungan yang didiami oleh salah satu umatnya Nabi, yaitu Nabi Saleh yang disebut dengan kaum Tsamud. Daerah ini tentu saja merupakan daerah yang penuh dengan gunung-gunung berbatu, tetapi yang dan karena kemudian daerah ini diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihancurkan sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quranul Karim, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha, sehingga daerah ini menjadi daerah terlarang untuk didiami. Mungkin karena itu juga secara bahasa disebut Al-Hijr, atau dikenal juga dengan Madain Saleh atau Madain Saleh. Yang menarik, kenapa nama surat ini mengambil nama Al-Hijr atau Madain Saleh? Karena kita lihat Quran itu ingin menggambarkan satu community, satu society yang mampu membangun rumah tidak saja dari batu bata, tapi gunung berbatu dia jadikan menjadi rumah. Dan itu menunjukkan powerful mereka, kuatnya mereka memproteksi diri mereka sendiri. Sebagai gambaran, secara fisik mereka sangat kuat, secara arsitektur mereka sangat kuat, untuk menunjukkan mereka seakan-akan digambarkan sebagai komunitas yang mampu memproteksi dirinya sendiri. Tetapi gambarannya kemudian adalah hanya dengan satu soihah, satu suara yang keras, mereka hancur lebur. Fadamdama alaihim. Ayat ini berbicara seputar proteksi, tapi dengan mengambil contoh kasus Madain Saleh atau Al-Hijr, satu community yang sangat kuat, powerful society, powerful community yang begitu sangat mudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kesan dari ayat ini ada dua, bagi Rasulullah dan bagi orang beriman. Ayat ini akan memberikan peneguhan, kegembiraan, dan empowerment buat Rasulullah dan orang mukmin bahwa proteksi itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekuatan kayak apapun itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala nothing. Dan bagi orang kafir, surat Al-Hijr ini menjadi peringatan buat mereka. Sekeras-kerasnya orang Quraisy, sekuat-kuatnya orang Quraisy, mereka itu
jauh sebenarnya kalau dibandingkan dengan kekuatan kaumnya Nabi Saleh atau kaumnya kaum Tsamud. Karena itu kalau mereka melakukan hal yang sama yang dulu kaum Tsamud lakukan kepada Nabi Saleh, mereka juga akan mengalami hal yang sama. Jadi ayat ini mendua bagi orang Quraisy saat itu. Ayat ini menjadi pukulan dan peringatan paling keras bagi Nabi Muhammad SAW. Ayat ini menjadi tasliyah, menjadi penghibur Rasulullah SAW. Apalagi kalau kita lihat konteks ayat ini turun pasca surat Yusuf. Kita tahu semuanya surat Yusuf turun ketika umat Islam dan Rasulullah SAW mengalami masa yang paling teruk dalam kehidupan karena mengalami the year of grief, mengalami amul huzn. Setelah Abu Thalib meninggal dunia, Khadijah meninggal dunia, dakwah Taif yang tidak berhasil, sehingga posisi umat Islam benar-benar berada di masa yang paling bawah sekali. Tidak ada yang melindungi. Pelindung internal Khadijah diambil oleh Allah SWT, pelindung eksternal Abu Thalib diambil oleh Allah SWT. Surat Yusuf turun menghibur Rasulullah SAW sebagai gambaran bahwa engkau Nabi Muhammad SAW juga akan mengalami sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf dikeluarkan dari daerahnya oleh saudara-saudaranya. Nabi Muhammad juga dikeluarkan dari Makkah oleh saudara-saudaranya sendiri sesama orang Quraisy. Nah, begitu pula setelah surat Yusuf turun surah Al-Hijr. Jadi kita melihat surat Al-Hijr turun sebagai perlindungan buat Nabi Muhammad, buat orang Islam. Kita hari ini yang berada di situasi COVID-19 juga membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ingin mendapatkan perlindungan yang paling kuat, yakni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ kenapa kita ingin mendiskusikan tentang protection yang digambarkan di dalam Al-Quran, terutama di surat Al-Hijr, berkenaan dengan 5 proteksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat beberapa proteksi yang digambarkan di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ini. Yang pertama, karena tema sentral atau tujuan sentral dari surah Al-Hijr berkenaan dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allah menegaskan proteksi terhadap Al-Quranul Karim. Karena itu, kalau kita lihat di ayat yang ke-9, Allah menyatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah memproteksi Al-Quran, dan kita, Masya Allah, kita ini bisa terkagum-kagum bagaimana Allah menjaga Al-Quranul Karim tetap otentik, tetap seperti awal dia diturunkan sampai detik hari ini. Sebagaimana kitab-kitab terdahulu, Taurat dan Injil, yang diserahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ahlul kitab untuk menjaganya, dan mereka fail untuk menjaga itu. Hari ini kita tidak akan mendapati Taurat atau Injil yang asli sebagaimana wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam, tapi tidak dengan Al-Quranul Karim. Padahal dengan berbagai kelemahan teknologi pada saat itu, hampir mustahil sebenarnya kalau kita pikirkan bagaimana Al-Quranul Karim bisa dijaga otentisitasnya. Tapi dengan pola memorization dan seterusnya sampai detik hari ini, Allah membuktikan kepada kita semuanya bagaimana proteksi Allah itu berjalan. Dan sampai detik hari ini, ya, orang-orang yang tidak bisa berbahasa Arab hafal Al-Quran 30 juz. Salah satu bentuk inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dan ini juga menjadi tanda bahwa karena Al-Quran adalah mukjizat yang paling terbesar dan paling akhir, dan untuk the entire of human being, human race misalnya, karena itu mukjizatnya juga harus tetap otentik. Menjadi tidak masuk akal kalau umat zaman akhir tidak juga merasakan mukjizat sebagaimana yang dirasakan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW yang hadir bersama Rasulullah SAW. Proteksi yang pertama. Proteksi yang kedua adalah proteksi terhadap Rasulullah SAW yang dikenal dengan proteksi atas dhiqus sadr, atau sempitnya dada, sempitnya hati. Ini juga dialami oleh nanti kita semuanya. Jadi selain Allah menjaga Al-Quran, yang kedua adalah Allah memberikan proteksi, perlindungan kepada kita, bagaimana melindungi diri kita agar kita ini tidak sempit dada kita.
Semua problem yang kita miliki dalam hidup sebenarnya bermula dari dada kita. Kalau kita syarhus sadr, ya, maka semua masalah, sebesar apapun masalah, menjadi mudah bagi kita. Itu yang dikeluhkan oleh Nabi Musa alaihissalam saat diberikan ujian dengan sangat besar oleh Allah SWT. Idhab ila fir'aun innahu tagha. Lihat bagaimana cara menyelesaikan persoalan. Yang diminta oleh Nabi Musa pertama kali adalah Rabbi srahli sadri, sarhus sadr. Karena sarhus sadr adalah titik paling awal untuk menyelesaikan persoalan apapun. Karena sarhus sadr itu ada di dalam. Kita ini kalau mau menyelesaikan persoalan, masalah yang ada di luar, titik stepping stone paling awalnya adalah apa yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau kita ini mengalami dhiqus sadr atau sempit dada, maka masalah jangankan yang besar, masalah kecil tidak bisa kita hadapi. Nah, bagaimana memproteksi diri kita agar kita ini tidak mengalami sempit hati, yang nanti kalau bisa kita elaborate further, ini bisa melahirkan kegalauan, stres, segala macam lah, distress, dan segala modern emotional penyakit modern yang berkaitan dengan emosi kita misalnya. Al-Quran misalnya di ayat yang ke-97, 98, 99 memberikan perlindungan dari dhiqus sadr. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Itu obat yang diberikan oleh Allah SWT, perlindungan yang diberikan oleh Allah SWT agar kita tidak mengalami sempitnya hati. Ya, suruh bertasbih, bertahmid, ya, menjadi sajid, dan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, kita tidak sedang membicarakan ini, tapi saya ingin memperlihatkan indahnya surah Al-Hijr, surah perlindungan ini. Allah memberikan resep perlindungan agar kita tidak dhiqus sadr. Selanjutnya, yang ketiga, Allah memproteksi langit. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi dan perintah kepada para malaikat berkenaan dengan seluruh kehidupan yang ada di dunia ini, keberlangsungan hidup, kapan meletus gunung A, hujan di sebelah mana, siapa yang akan meninggal, dan berbagai macam urusan yang ada di dunia itu dibawa oleh para malaikat. Dan sebagaimana kita ketahui, para malaikat itu sering berbicara dengan sesamanya, terutama di langit dunia. Dan setan digambarkan di dalam Al-Quran istaraqa, berusaha mencuri-curi informasi itu. Dan Allah memproteksi langit itu. Digambarkan misalnya di dalam di ayat yang ke-16 dan 17, bagaimana Allah memproteksi langit itu. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim, kata Al-Qur'an. Ini proteksi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap langit. Yang keempat, proteksi terhadap manusia dalam pengertian tidak ada satupun manusia yang tidak diproteksi oleh Allah dalam pengertian kelangsungan hidupnya. Kalau dia bernama manusia, pasti dia akan dikasih jatah makanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menegaskan itu misalnya di ayat yang ke-21, ya, wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazzilu illa biqadarin ma'lum. Semuanya sudah diproteksi Allah, ada kadarnya, ada ketentuannya. Termasuk siapa yang akan meninggal karena COVID-19 atau bukan, semuanya sebenarnya sudah dalam ketentuan, dalam kadar yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya sudah ada dalam perbendaharaan Allah, dalam khazinahnya Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, proteksi dari setan. Kita akan memfokuskan ke sini untuk melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita ajaran yang sangat menarik, how to protect ourselves dari godaan setan, ya, yang digambarkan di ayat yang ke-39 dan 40 dari surah Al-Hijr. Kita lihat bismillahirrahmanirrahim dari ayat yang ke-39 insyaallah dari surah Al-Hijr. Qala rabbi bima aghwaytani. Kalimat ini dibuka dengan pernyataan iblis atau setan. Kita lihat dulu secara kebahasaan dulu.
Setan berasal dari kata syatana yang berarti ba'uda anil haq, jauh dari kebenaran. Setelah ditambahi akhiran an, dia berasal dari kata syatana, far away from any apa saja yang baik, dia sangat jauh. Diakhiri dengan akhiran an mengindikasikan kesempurnaan. Jadi jauhnya dia dari kebaikan itu sempurna. Ada jauh dari kebaikan tapi sempurna kebaikannya, jauhnya itu. Karena itu semua yang jauh dari kebaikan, dari kebenaran, syaitonik yang pertama. Yang kedua, syaitan itu secara kebahasaan ulama lughah menyatakan kepada kita berasal dari kata syata, dari kata syata ai ihtaraqa indal ghadab, orang yang terbakar oleh emosi amarahnya. Jadi gambarannya adalah satu orang yang jauh dari kebaikan karena dia tidak mampu menguasai emosinya, ghadabnya, amarahnya, dan itu disebut dengan syaitan. Karena itu para ulama sepakat kata setan itu bisa dirujukkan kepada tiga, kepada jin, kepada manusia, dan kepada hewan. Umar bin Khattab saat naik kuda dan kudanya itu tidak bisa ditaming dengan baik, maka Umar berkata, diam kamu wahai setan, merujuk kepada kuda. Ucapan Umar bukan menjelekkan kuda tentu saja, tapi Umar menggunakan kata setan sebagai kata sifat, bahwa sesuatu yang susah untuk dikendalikan karena dia dikuasai oleh emosinya, maka memang bersifat syaitonik. Meskipun tentu saja ini tidak lazim kita gunakan, terutama dalam interaksi human being, ya. Tetapi secara kebahasaan setan itu, karena itu sepakat para ulama bahwa setan itu sebenarnya adalah kata sifat yang kita sematkan, kita attachkan kepada manusia, jin, atau binatang yang memiliki karakter jauh dari kebenaran dan dia tidak mampu mengendalikan emosi. Ya. Sementara iblis adalah isim ala. Iblis itu, meskipun dia juga mengandung karakter tentu saja. Iblis itu gambaran berasal dari kata ablasa. Ya. Iblis berasal dari kata ablasa, atau ada juga yang menyatakan berasal dari kata balasa untuk iblis. Kata ablasa maknanya adalah inqata'a, terputus, walam yakun lahu hujjah, yang kemudian dia tidak mampu lagi punya argumentasi. Sakata, dia terdiam, 1000 bahasa. Kenapa? Karena dia ketakutan. Gambaran dari ablasa itu adalah orang yang kemudian karena sangat ketakutan, kemudian dia tidak mampu mengucapkan apapun, sehingga tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa berbuat apa-apa nih. Berbicara tidak mampu, mengajukan argumentasi tidak mampu, karena dia sangat ketakutan. Al-Quran misalnya menggambarkan kata ini misalnya, wa yauma taqumus sa'ah yublisul mujrimun. Nanti ketika yaumul kiamah itu sudah terjadi, maka para kriminal, mujrimun itu, yublis, digambarkan dalam Al-Quran. Maka para kriminal itu tidak mampu bicara apapun karena dia tidak ada argumentasi, karena la ta'tadirul yaum, dia tidak bisa bikin excuses nanti di yaumul kiamah. Yang pertama, dan dia diam 1000 bahasa karena ketakutan membayangkan azab yang pasti akan dia terima saat itu. Jadi iblis adalah orang yang gambarannya adalah semacam itu di dalam Al-Quranul Karim, atau misalnya di Al-An'am misalnya juga sama, ya. Al-Quran menggambarkan gambaran dari orang yang diberikan seluruh kenikmatan di dunia ini karena kekufurannya kepada Allah. Allah men-spoil mereka. Kata Al-Quran, falamma nasu ma dzukiru, maka ketika mereka itu melupakan Allah Subhanahu wa taala, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', Allah bukakan semua pintu segala sesuatu, dimudahkan semuanya, tapi istidraj, ya, dimudahkan semuanya. Hatta idza, sampai kemudian dia bahagia di puncak kebahagiaan sesuai dengan nafsunya dia, akhadnahum, Allah kemudian mematikan dia baghtatan, seketika itu tanpa dia nggak tahu, kemudian dia dimatikan oleh Allah, fa idzahum mublisun, ya. Dan dia kemudian, Al-Quran menggambarkan mublisun, terdiam 1000 bahasa, dia sekarang berhadapan dengan hukuman dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
tidak bisa berbicara, ketakutan dia, itu gambarannya. Iblis digambarkan oleh Al-Quranul Karim sebagai begitu. Mana kedua, kalau dari kata balasatnya tidak ada kebaikannya. Makhluk yang tidak ada kebaikannya, yang sebenarnya nanti dia tidak bisa lagi berhujjah karena memang tidak ada lagi hujjah bagi dia. Tidak ada tempat dia untuk berargumentasi di depan Allah SWT karena dia min ahlin nar, ya, namanya iblis. Dan iblis ini digambarkan di dalam Al-Quran nanti juga sebagai setan karena memiliki karakter sebagai setan. Oke, kita lihat ayat yang ke-39 untuk tadabbur kita. Qala Rabbi, iblis kemudian berkata, ya Allah, kata dia. Kalimatnya menarik, dia menyatakan bima aghwaytani, kata dia. Para ulama tafsir minimal ada 3 cara memahami bak di dalam kata bima di sini. Yang pertama, baknya difahami sebagai bak qasam, bak sumpah, sehingga maknanya menjadi aqsama bil ighwa. Aku bersumpah atau demi penyesatanmu, ya. Bima aghwaytani, demi penyesatanmu. Seakan-akan begini, setelah dia melakukan kesalahan vital, yaitu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, disuruh bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, tapi dia membanggakan dirinya dan takabur. Kemudian akhirnya Allah menyatakan fakhruj, ya, keluar dari surga, fa innaka rajim, karena engkau sekarang sudah terkutuk. Maka karena dia marah, kemudian dia bersumpah, bima aghwaytani, demi kesesatanku ini, demi penyesatan kepadaku ini, aku akan. Maka cara membaca ini adalah ungkapan sumpah dari iblis. Para ulama tafsir kebanyakan banyak yang tidak menyetujui bak ini dengan bak qasam, meskipun tetap bisa dibenarkan, ya. Yang kedua, ini yang paling banyak pendapatnya, baknya dimaknai dengan bak sababiyah. Jadi maknanya menjadi Rabbi wallahi la ughwiyannahum bisababi ighwaika. Ya Allah, demi Allah, kira-kira begitu, aku akan sesatkan disebabkan engkau telah menyesatkan aku, atau disebabkan penyesatanmu kepadaku, kira-kira begitu. Jadi ini sebagai konsekuensi saja. Karena sekarang aku sudah keluar dari neraka, maka aku juga akan mengeluarkan orang nanti untuk bisa masuk juga ke neraka. Ya, jadi ini seperti cause and effect saja. Yang kedua. Yang ketiga, ada yang menggunakan baknya ini fungsinya untuk mubalaghah, untuk menunjukkan kesungguhannya. Misalnya maknanya menjadi, kalau dimaknai sebagai mubalaghatan fil jid, misalnya menjadi bihali hadhihi wa bu'di minal khair. Kata wallahi la af'alanna wa la ughwiyanna, kira-kira begitu, dengan keadaanku sekarang ini dan jauhnya diriku dari kebaikan, wallahi, maka demi Allah, la af'alanna, aku akan melakukan dan aku akan diverting, aku akan menyesatkan, kira-kira begitu. Jadi secara singkat, kata bima ini menunjukkan kesungguhan dan menunjukkan konsekuensi akibat dari apa yang telah diputuskan Allah kepada iblis. Yang menarik, ayat ini harus kita hati-hati karena beberapa orang memahami ini kemudian lari menjadi Mu'tazilah atau menjadi Jabariyah. Karena satu sisi ada orang menyatakan berarti penyesatan itu datangnya dari Allah, orang menjadi Jabariyah, atau menyatakan enggak, sesat itu ya tergantung dari perbuatan orangnya, menjadi Mu'tazilah. Ahlussunnah wal Jamaah mengkombin dua-duanya, ya, sama seperti seorang guru, ya. Kalau ada murid yang tidak mengerjakan exam, tentu yang ngasih grade fail atau pass adalah teacher. Tapi bukan sebabnya teacher, kemudian karena seorang murid misalnya fail, menyatakan guru saya yang bikin saya fail. Bukan itu, karena you tidak mengerjakan exam. You tidak baik dalam menjawab soal-soal. Sama yang terjadi, karena itu di ayat di awal kita sudah ditegaskan ketika aba wastakbara, ketika mereka tidak mau, ketika iblis tidak mau sujud. Ini yang harus kita pahami, dan akibatnya result dari perbuatan yang dia pilih
maka menjadi penyesatan. Yang kedua yang harus kita perhatikan dari kalimat ini adalah kata aghwaytani atau sesat. Dalam Al-Quran ada dua kata untuk menjelaskan kata sesat. Yang pertama adalah kata dhalalah, yang kedua kata ghawayah atau ghayyun. Dhalalah sama ghawayah, dhalal sama ghayyun. Dhalal lawannya hidayah, ghawayah lawannya rusyd atau irsyad, lawannya irsyad. Karena itu kita lihat dulu, dhalal adalah gambaran dari orang yang hendak menuju satu tujuan, tapi dia nggak tahu arahnya, sehingga dia nggak pernah sampai kepada tujuan. Karena itu, untuk orang yang hendak menuju satu tempat, tapi dia tidak tahu arah, yang dia butuhkan adalah hidayah. Karena itu, orang yang dhalal jadinya menjadi kafir, kata Imam Ar-Razi. Ya. Jadi gambarannya, dhalal dia butuh hidayah. Kalau dia tidak dapat hidayah, orangnya menjadi kafir. Sementara ghawayah berbeda. Ghawayah itu atau ghai adalah orang yang sudah tahu jalannya, tetapi nanti di tengah jalan dia ada hambatan di tengah jalan, sehingga dia juga akhirnya tidak sampai ke jalan itu. Tapi dia sudah tahu jalannya. Yang dia butuhkan bukan hidayah, istilahnya Al-Quran, yang dibutuhkan adalah rusyd. Yang dibutuhkan adalah rusyd atau irsyad, petunjuk yang lurus. Orangnya kalau dia nanti masuk ke dalam ghawayah, maka disebut dengan fasik, kata Imam Razi. Perbedaannya. Jadi kalau yang tidak punya hidayah namanya kafir, yang tidak punya rusyd namanya fasik. Yang menarik, ujung dari puasa yang digambarkan di dalam surah Al-Baqarah adalah Allah itu mengharapkan kita menjadi orang yang mursyid, menjadi orang yang terus berjalan di jalan yang lurus, menjadi rasyid, menjadi mursyid. La'allahum yarshudun. Ini menarik. Untuk konteks ayat ini kita perhatikan, yang disesatkan itu, yang mengalami penyesatan ini adalah setan, adalah iblis. Kita tahu iblis itu bukan makhluknya Allah yang tidak memiliki hidayah. Iblis dapat hidayah. Makrifahnya kepada Allah mungkin jauh lebih baik makrifahnya iblis dibanding kita. Ya. Wong iblis itu dijuluki di dalam sirah, di dalam riwayat sebagai burung meraknya surganya Allah Subhanahu wa taala, karena pengabdiannya, ibadahnya, servisnya yang dia berikan kepada Allah ribuan tahun sebelum nanti punya kompetitor berupa Nabi Adam alaihissalam. Karena itu Quran tidak menggunakan kata dhalal untuk setan, tapi menggunakan kata ghawayah. Kenapa? Karena iblis itu sudah punya hidayah, akan tetapi nanti di tengah jalan ada case, ada Adam, dan dia kemudian terbelokkan. Ya. Karena itu sebagian ulama menyatakan kalau dhalal itu adalah kesesatan karena tiadanya ilmu, sementara ghawayah kesesatan bil inadi wal istikbar. Orang yang tersesat karena keangkuhan, karena kesombongan, karena sesuatu yang lain, ya, karena penyakit hati yang ada di dalam dirinya, bukan karena dia tidak tahu. Ini menarik, terutama buat kita orang yang sudah punya iman, yang sudah berislam, karena kita jumpai ada banyak orang yang tetap melakukan maksiat. Kalau kita tanya, they know kalau itu perbuatan buruk, pertanyaannya adalah biarin, yang masuk neraka saya kok, ya, ini urusan saya, it's my business, ya. My own business misalnya. Ini yang benar untuk kita pikirkan. Ini bukan dhalal. Mereka bukan dhalal, tapi mereka ghai. Mereka itu berada dalam ghai. Ini yang digambarkan oleh Al-Quran. Iblis adalah contoh pertama dari orang yang sudah mendapatkan hidayah, tapi kemudian di tengah jalan dia tidak mendapatkan terus. Karena itu kita butuh dua. Kita butuh sabilur rasyad, kata Al-Quranul Karim. Ya. Kita ini kepingin terus berada di sabilur rasyad, di jalan yang terus lurus, yang ujungnya akan mengantarkan kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi penting berarti kalau kita ini sudah dapat hidayah karena kita sudah menjadi muslim dan mukmin.
Pertanyaannya adalah ini masih bahaya karena di tengah jalan ada kemungkinan ghoi, ya, ghawayah yang akan menggelincirkan kita. Karena itu kita butuh proteksi. Nah, tawaran Al-Quranul Karim terhadap kita nanti dijelaskan oleh Al-Quran proteksinya. Oke, kita lanjutkan ayatnya sebentar. Qala rabbi bima aghwaytani, setan kemudian atau iblis dalam konteks ayat ini menyatakan la uzayyinanna, kata iblis, pasti aku akan mempercantik, memperindah, membeautification, ya, membeautifying, kata iblis. Ini menarik karena Al-Quran menjelaskan hal atau trik setan yang digambarkan di surah Al-Hijr. Tentu saja kalau kita ingin menggambarkan secara detail tentang semua trik-trik setan, tidak tentu saja tidak hanya dari surah Al-Hijr, tapi minimal kita dapat satu dulu di surat Al-Hijr. Salah satu cara setan menggelincirkan orang yang sudah punya hidayah seperti kita. Caranya adalah, kata Al-Quran menggunakan kata la uzayyananna, setan akan mempercantik. Pertanyaannya apa yang dipercantik? Apa yang tazyin? Ya, apa yang dipercantik, diperindah? Para ulama menyimpulkan ada dua. Satu, dia mempercantik maksiat. Sebenarnya seluruh maksiat itu mestinya dalam pandangan orang beriman harus nampak sebagai sesuatu yang buruk. Karena itu semua yang berkaitan dengan maksiat di dalam bahasa Al-Quran atau bahasa agama selalu menggunakan istilah yang mestinya membuat kita gak suka, buruk. Ada menggunakan istilah sayyi'ah dari kata saw yang artinya bangkai. Bangkai yang sudah berulang. Orang gak suka dengan bangkai, naturally. Ya, yang pertama, Quran menggunakan kata dambun, ya, dari kata danam. Danam artinya tail, yang dekat dengan kotoran, dubur, nggak suka orang. Jadi semua istilah fahsya, semua istilah yang menghilangkan rasa malu, ya, dari manusia, itu juga semua yang mestinya orang menghindarkan diri. Yang menarik, setan itu mampu mengemas sesuatu yang buruk itu, yang hakikatnya buruk, tapi kemudian menjadi kita impresif, look interesting, dan seterusnya. Dan itu jobnya setan. Jobnya setan. Jadi ini yang harus kita pahami. Pintu masuknya melalui apa? Pintu masuknya melalui syahwat. Melalui syahwat. Jadi setan itu akan menggunakan cara bagaimana semua maksiat, ya, itu akan nampak indah menurut syahwat kita. Bayangkan sekarang, orang minuman keras, ya, saya tidak tahu di Malaysia, tapi kalau di Indonesia, kesannya adalah you benar-benar menjadi maskulin kalau minum-minuman keras. Kalau kita tidak minuman keras, you a bit feminin, kira-kira begitu. bahkan kalau di Indonesia, kalau tidak merokok, itu belum laki-laki. Masya Allah. Jadi gambaran itu menarik, tidak saja dihinggapi buat orang-orang yang tidak beriman, hatta orang beriman nanti bisa masuk. Itu cara yang paling mudah kita lihatkan, ya. Nanti semua maksiat, pacaran menjadi menarik, ya, having boyfriend, girlfriend, dan seterusnya. Nanti sampai ke tingkat yang lebih besar, misalnya kita melakukan rasionalisasi, sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan akal kita, dengan nurani kita, tapi kemudian kita justify dengan rationalization, ya. Bukan rasional, tapi rationalization. Kita merasionalisasi. Ya. Ini yang disebut dengan tazyin. Tazyin. Yang pertama, digoda dengan syahwat. Yang kedua, kata para ulama, kalau kita baca tafsir lebih detail tentang la uzayyinanna, adalah dengan menyibukkan orang itu dengan urusan dunia, dan dunia menjadi nampak indah, sehingga dia lupa akhirat. Dan orang kalau sudah jatuh cinta kepada dunia, sebagaimana rumusnya, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, maka dia disibukkan dulu, biar izghal dulu, dia biar involve dulu, dia memberikan semua perhatian ke dunia. Habis itu kemudian maka dia less concernnya kepada urusan akhirat, dan pelan-pelan kemudian hilang urusan akhiratnya. Itu cara yang disebut oleh para ulama sebagai tazyin yang dilakukan oleh
setan. Kalau kita lihat di surat, dibandingkan dengan di surat Yusuf, tazyin itu adalah langkah kedua setelah melakukan tazhil. Kalau di surat Yusuf namanya taswil, ya, taswil. Dari taswil terdiri dari dua, yaitu tazhil sama tazyin. Bal sawwalat, ya, kalau Al-Quran menyatakan, kalau di surat Yusuf, bal sawwalat anfusuhum amra fa sabrun jamil wallahu musta'anu ala ma tasifun. Pekerjaan yang buruk itu, yaitu membunuh, bayangkan, pekerjaan membunuh saudara sendiri dengan memasukkan ke lubang sumur, itu kan mestinya ugly banget, jelek banget, bertentangan dengan nurani kita, dengan akal sehat kita. Tapi bisa nampak menjadi sesuatu yang baik-baik saja. Quran menggunakan istilah sawwalat atau taswil. Di dalam tafsir, taswil itu langkahnya ada dua. Satu, tazhil. Dua, tazyin. Tazhil dari kata sahlun, mudah. Masalah maksiat itu nanti setan menganggap sebagai sesuatu yang mudah saja. Misalnya, kalau kita ini masih young people, kalau kita committing crime atau melakukan tindakan maksiat, maka setan akan membisikin kita dengan you still young, it's okay, ya. To err is human, ya. Ini namanya tazhil. Jadi membuat sesuatu itu menjadi sesuatu yang mudah. Kalau orang tidak sholat is okay, besok tomorrow you can make up, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita tidak puasa is okay, Allah Rahman Rahim, namanya tazhil. Namanya tazhil. Jadi first step adalah tazhil, memudahkan. Proses yang membuat kita menganggap maksiat itu mestinya terasa berat menjadi terasa ringan. Nah, kalau tazhil itu sudah berhasil, setan masuk yang kedua, namanya tazyin. Namanya tazyin. Di surat Al-Hijr Allah menjelaskan tazyin. Ya. Sementara di surat Yusuf lebih detail lagi karena stepnya dimulai dari taswir, ya, tazhil ke tazyin. Itu yang dimaksud dengan la uzayyananna lahum fil ardi, selama mereka masih ada di dunia. Lihat sumpahnya atau lihat komitmennya, concernnya iblis, ya, Masya Allah, dia akan menggoda kita dengan cara melakukan tazyin selama masih ada manusia di dunia. Pertanyaan yang paling menarik, jika iblis menyesatkan manusia saja punya komitmen sebegitu dahsyat, kenapa kita orang beriman tidak punya komitmen yang kuat untuk mengajak saudara-saudara kita kembali pada Allah SWT? Kenapa kita melihat kalau ada saudara kita yang terjerumus ke dalam maksiat, kemudian kita tidak punya kemampuan lagi untuk mengajak dia sekuat yang kita mampu untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang, ya, untuk menjerumuskan kepada neraka saja punya komitmen yang membaja sampai dia bersumpah dan sampai batasannya adalah yaumul kiamat. Bagaimana kalau kita punya seorang tua, punya anak yang sudah sangat nakal dan kita give up? Bagaimana kita yang mengaku diri menjadi da'i ilallah, ya, karena dicemooh orang lain, karena mungkin dakwah kita kemudian berhenti mendakwai orang. Ya, ini tugas yang harus menjadi pekerjaan kita semuanya. Iblis menjerumuskan kita ke nerakanya Allah. Tidak dapat pahala dia, tapi dia komited terhadap usahanya itu. Kita, ya, diminta oleh Allah untuk menjadi da'i ilallah, ya, mengajak orang. Kenapa kita tidak bisa komitmen iblis? Ya, tentu saja dengan jalan yang berbeda. Ini menjadi renungan buat kita kalau kita mau membandingkan dengan iblis. Ya. La uzayyinanna lahum, kata iblis. Kemudian iblis menyatakan, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum, dan kemudian aku akan, sama kalimatnya sekarang dengan yang awal, karena dulu saya sudah menjadi tersesat, meskipun saya punya hidayah, maka saya juga akan menyesatkan orang. Ini menjadi petunjuk buat kita bahwa meskipun orang punya hidayah, dia tidak akan lepas dari godaan iblis atau setan. Karena setan masih akan diverting kita, akan menyelisihi kita, akan mengajak kita untuk berbelok dan kemudian menjadi tentaranya atau bersekutu dengan
apa yang dikehendaki oleh iblis. Pertanyaannya kemudian, apa obatnya atau proteksi yang diajarkan Al-Quranul Karim berkenaan dengan godaan iblis ini? Al-Quran menyatakan di ayat selanjutnya, ada banyak sebenarnya, tapi kita tidak hendak mendaftar semuanya. Kita lihat satu ayat saja, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali ibadaka, hamba-hambamu, minhum, dari mereka semuanya anak cucunya Adam, al-mukhlasin. Lihat kalimatnya, Allah itu kalau menggunakan bentuk jamak hamba, sangat selektif dalam Al-Quran. Kalau menggunakan kata ibad, selalu untuk hambanya Allah yang taat kepada Allah. Tapi kalau menggunakan kata abid, itu bisa yang taat dan yang tidak taat. Misalnya Al-Quran, waballahu bidzallamin lil abid, bukan ibad. Ya, tapi semua yang menggunakan kata ibad, semua yang positif. Sama seperti di ayat ini, illa ibadaka, kecuali hamba-hambamu, minhum, dari anak cucu Adam, al-mukhlasin. Ada juga ulama yang baca al-mukhlasin. Kita lihat dulu kata al-mukhlasin. Ada dua istilah dipakai oleh Al-Quran untuk menggambarkan orang yang ikhlas. Satu mukhlisin, yang kedua mukhlasi. Dari kata akhlasa, ya, orang yang memurnikan dirinya. Ya, orang yang terus-menerus membersihkan dirinya, memurnikan dirinya, namanya mukhlis. Dari kata mukhlis menunjukkan ada struggling, ada usaha terus-menerus dia. Sementara mukhlas adalah orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memahami mukhlas ini memang sejak awal oleh Allah disucikan orang ini, dia diprotected oleh Allah. Karena itu ada yang menyatakan mukhlas ini hanya khusus untuk para anbiya. Seperti Al-Quran menyatakan innahu min ibadinal mukhlasin, untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika digoda, Nabi Yusuf sudah punya hidayah, digoda di tengah jalan. Dia sudah punya hidayah, tapi digoda oleh Zulaikha. Ya, ini ghayyinya. Nampak indah tentu saja. Siapa yang tidak nampak indah? Godaannya tentu tidak sekualitas kita. Yang menggoda Zulaikha. Ya, kalau saya insya Allah tidak kuat lah. Ya, kalau Zulaikha yang menggoda. Ada Zulaikha yang menggoda. Situasinya Masya Allah. Kalau kita pikirkan, ini kelas Nabi. Kelas Nabi. Kita tidak digoda di kamar. Kita digoda di rail station. Di market. Ya, di mall. Ya, kita masih tergoda, padahal ada sekian banyak orang. Untuk sekualitas Nabi, godaannya tidak di mall. Ya, godaannya inside-nya di kamar. Berdua. CCTV off. Semua off, kalau kita pikirkan itu. Sebenarnya kalau kita pikir secara rasional, semua upaya untuk bisa diketahui oleh orang lain, hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Ini kalau bukan orang yang punya irsyad, ya pasti dia akan tergelincir. Karena itu kita butuh irsyad itu, waj'alna minar rasyidin, ya, waj'alna minar rasyidin, itu penting. Karena itu Al-Qur'an menggambarkan orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah, dikasih di dalam hatinya, ya, salah satu doa kita, waj'alna minar rasyidin, ya. Yang menarik sekarang perhatikan, untuk Nabi Yusuf, godaan yang amat sangat berat, yang mestinya itu bisa mendivert, ya, menyesatkan, tidak jadi menyesatkan. Dan di ujung ayat itu Al-Quran menyatakan innahu min ibadinal mukhlasin. Karena itu sudah diproteksi oleh Allah SWT. Tetapi kalau kita lebih jeli di surat As-Saffat, Allah juga menggunakan kata mukhlasin tidak dirujukkan kepada Nabi. Karena itu kesimpulan para mufassir bahwa mukhlas ini bisa kepada Nabi, bisa juga kepada umumul mukminin. Misalnya kalau saya tidak keliru ada yang menyatakan al-muwahhidun, orang yang tauhidnya baik kepada Allah SWT. Jadi kalau kita mau combine antara mukhlisin sama mukhlasin, ya, yang kasrah sama yang fathah, orang itu kalau yang masih berusaha terus namanya mukhlis. Kalau dia sudah sampai pada derajat ikhlas itu sudah ada pada dirinya, namanya mukhlas. Namanya mukhlas. Maka proteksi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat di ayat ini, agar kita ini terhindar dari tazyinnya iblis, ya, godaan dari iblis adalah ikhlas.
Ini yang paling penting. Apa ikhlas itu? Menarik ya. Ikhlas ini murni. Jadi gini, sebenarnya kalau kita ini melakukan ibadah, kita hidup ini kan harus jelas kita ini mau melakukan aktivitas kita untuk siapa. Sejak awal kita ini diminta oleh Allah SWT, karena posisi kita sebagai hamba, maka seluruh aktivitas yang kita lakukan untuk Allah SWT. Atau bahasa Al-Quran minimal ada dua lah, ya, Allah dan hari akhir. Nah, maka sebenarnya semua yang bukan karena dua ini, bukan karena Allah dan bukan karena hari akhir, maksud saya orientasi karena ingin pahala atau kepingin selamat dari neraka, semuanya ini bisa menjadi pintu kita tidak ikhlas. Entah karena ingin dipuja oleh manusia, ingin mendapatkan sesuatu yang lain lah selain dua ini. Maka perhatikan semua hal-hal yang menjadi pintu masuk agar kita ini kemudian tidak bisa memurnikan semua amalan kita, disitulah setan akan masuk. Karena itu kita harus cepat-cepat, karena memang susah. Hal yang paling susah, sebagaimana kalau saya tidak keliru Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, tidak ada hal yang paling susah aku obati pada diriku ini melebihi niat, kata Sufyan Ats-Tsauri, melebihi ikhlasnya niat, kata dia. Karena memang berat. Akan tetapi tentu saja ini harus kita deteksi. Ihya Ulumuddin menurut saya akan sangat membantu untuk mendeteksi lebih detail apa yang menjadi makanan-makanan setan yang akan bisa menggerogoti diri keikhlasan terhadap diri kita, sehingga kita kemudian mampu mengikhlaskan atau mampu menjadi mukhlisin di dalam agama ini. Saya tidak menjelaskan secara mendetail tentang ikhlas karena itu topik sendiri, tapi intinya adalah ikhlas setiap kita beramal, murnikanlah untuk Allah SWT. Insya Allah kalau mulai dari mana? Dari niat kita. Setting niat benar-benar karena Allah SWT. Kalau di tengah jalan, setiap kita beramal, selalu akan ada godaan. Kalau di setiap jalan nanti ada hal yang kemudian hendak membelokkan kita dari niatan yang awal, karena setan selalu tidak suka, maka pelan-pelan segera. Contoh misalnya, orang menikah. Sebelum menikah, setan sangat senang menggoda. Maka begitu orang menikah, biasanya mesti ada sekian banyak godaan. Orang tua yang tidak suka, wala macam lah. Dan kita biasanya akan melakukan tindakan-tindakan yang nanti setan akan mengambil. Oke, dia ingin menggagalkan pernikahan yang akan kita lakukan. Kalau itu tidak mampu, minimal kita berseteru dengan orang tua, uququl walidain, dan seterusnya dan seterusnya. Maksud saya, kita harus tetap, kalau kita mau melakukan sesuatu yang itu bernilai ibadah, pastikan niat ditata dengan baik, dan kita terus harus hati-hati karena di sepanjang jalan sampai kita mengeksekusi perbuatan tersebut, setan akan terus menggelincirkan kita karena dia selamanya tidak akan ridho kita terus berada di dalam sabilur rasyad. Itu mungkin sebagai pengantar untuk 39 dan 40, atau masih ada waktu? Nampak macam di komen-komen ni agak rancak Ustaz buat nota-nota Ustaz kongsikan tadi. Okey. Jadi saya bagi Ustaz 5 minit Ustaz boleh. Lepas tu kita buka soal jawab insya-Allah. Okey. Silakan kalau ada. Ustaz nak sambung 5 minit lagi ke ataupun kita buka soal jawab? Okey. Saya Lepas tu yang lain boleh terus tanya soalan. Nanti saya akan bacakan pada Ustaz insya-Allah. Okey, saya masuk ke kalau kita simpulkan dari ayat ke-39 dan 40, ini Allah sekali lagi memberikan jalan keluar yang merupakan perlindungan dan proteksi kita dari setan. Ya. Sebagaimana makna asal, karena setan itu berusaha dengan cara apa? Dengan cara dia menggunakan potensi yang ada pada diri kita yang berasal dari materi kita, atau dalam bahasa yang lain namanya hawa. Ya. Sebenarnya kalau kita jeli, sebelum ayat 39, Allah itu menjelaskan asal-usul kita. Satu, berasal dari aspek materi, yang kedua berasal dari aspek ruhani.
aspek materi itulah yang nanti akan membawa hawa, karena dia tidak akan pernah mengalami kepuasan. Yang puas itu batin, bukan fisik kita, karena fisik kita itu butuh di nurture terus menerus ya. Setan tahu, karena itu setan akan masuk melalui pintu sini, melalui pintu five senses, mata kita, pendengaran kita, dan seterusnya, terus dan interaksi dengan orang lain. Imam Ghazali misalnya mendaftar kekayaan yang kita miliki, pengaruh yang kita miliki, follower yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, menjadi jalan-jalan atau menjadi pintu-pintu yang akan bisa menggerincirkan kita dari jalan yang lurus, dari jalan yang lurus. Modal untuk itu semuanya adalah ikhlas. Dari mana kita memulai ikhlas? Dari niat. Yang menarik, meskipun di tengah jalan kita ini bisa tergelincir, yang alhamdulillah adalah kita bisa tajaddud, kita bisa memperbarui niat kita. Kalau misalnya kita digoda oleh setan dan segala macam, perbarui niat agar kita ini memperbarui niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillahnya Allah menerima kita ya, sepanjang karena Allah nanti ujungnya yang paling penting itu. Mungkin orang di tengah jalan ada campur baur ya antara macam-macam lah. Ada human interest, ada pride, ada macam-macam. Itu butuhnya kita untuk mengoreksi. Caranya bagaimana mengoreksi? Dengan diri sendiri, lakukan muhasabah terhadap diri. Yang kedua, punya sahabat yang baik, suhbah salihah yang mengingatkan kita kalau kita salah sehingga kita tetap on track, keikhlasannya itu. Yang kedua, yang ketiga cari guru, cari ustadz, cari guru yang mampu menasehati kita agar kita ini tetap pure, tetap murni di dalam melakukan apapun saja, terutama pengabdian kita kepada Allah SWT. Yang terakhir cari musuh, bukan mencari musuh, maksudnya orang-orang yang nggak suka sama kita, yang memberikan bad komentar, respon atau apapun, anggaplah itu sebagai kritik terhadap kita. Mungkin ada bagian dari perbuatan yang kita lakukan masih kurang baik. Ya. Jadi semua itu harus kita jadikan potensi untuk membeautifikasi atau untuk mempercantik amal yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa taala. Kira-kira itu sebagai tambahannya, Ustadz. Saya persilakan kalau ada diskusi lebih lanjut. Jazakallah Ustaz atas pencerahan yang sangat bagi saya luar biasa, Ustaz. Saya cuba cakap Indonesia, Ustaz, boleh ya? Boleh. Okey. Luar biasa, Ustaz, Masya Allah. Bagi saya banyak pencerahan baru lah yang saya rasa bukan sekadar saya je dapat, tapi banyak daripada pendengar kita dapat pada hari ini. Cuma kalau sebelum saya nak membuka soalan yang telah ditanya ni, saya buat rumusan sedikit dulu apa yang Ustaz kongsikan tadi. Ustaz ada bentangkan mengenai 5 proteksi ataupun 5 perlindungan yang kita sangat perlukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada Allah Subhanahu tadi dan perlindungan itu diberikan kepada apa? Dan antaranya diberikan kepada Al-Quranul Karim yang pertama. Seterusnya diberikan perlindungan kepada langit dan perlindungan kepada manusia dan perlindungan daripada syaitan. Dan yang ini yang kita lebih mendalam sikit tadi, dan saya sangat berusaha dengan kupasan mengenai perlindungan daripada syaitan. Ini sebab kita tak boleh nak lari daripada gangguan dia. Seperti mana Ustaz sebutkan tadi, dari sudut komitmen mereka berjanji dengan Tuhan bahawasanya untuk menyesatkan manusia sampailah dia memisahkan benda itu adalah mati saja ataupun kiamat. Dan itu seolah-olah memukul diri saya lah, Ustaz. Bila mana Ustaz sebut mengenai benar. Memukul kita semuanya. Semua, Ustaz. Dia macam hari ni kita buat sikit, tak berjaya satu hari kita sudah give up. Dah capek. Sudah capek, sudah keletihan, tidak mahu nak meneruskan lagi. Orang komen sikit dekat Facebook, tegur kita, terus kita koyak jiwa. Benar. Kita tak ada kekuatan. Kita rasa kena malu lah. Budak kata bahasa ni agak kasar, tapi nak kata kita kena malu dengan iblis dan syaitan. Mereka juga tidak pandai berputus asa, tapi kita ini mudah berputus asa. Sedangkan kita tengah kebaikan. Itu antara benda yang memukul-mukul kita semua lah pada hari ini. Okay, Ustaz, ada soalan tadi daripada audiens kita. Itu saya nampak soalan yang menarik untuk ditanya adalah dia nak tahu, Ustaz, bagaimana strategi iblis
untuk strategi iblis untuk menyesatkan kita ataupun untuk menyebabkan kita susah untuk mencapai ikhlas. Sebab kita nak tahu dia punya cara. Mungkin sebab dalam Quran mungkin pernah dah ceritakan sedikit bagi pandangan Ustaz. Dah cerita tentang bagaimana strategi mereka untuk menyesatkan kita ataupun untuk menghilangkan ikhlas bagi kita, Ustaz. Boleh komen sikit, Ustaz? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya sarankan mungkin Puan membaca beberapa buku yang berkenaan dengan talbis iblis, ya, bagaimana strategi dan cara-cara setan. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran banyak sekali, ya, misalnya setan yang menyatakan bahwa dia akan menggoda kita dari 4 arah, ya, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Itu juga bagian dari strategi setan untuk menggoda manusia sehingga kita tidak menjadi mukhlisin. Ya, saya singkatkan saja. Saya ambil 2, lebih detailnya mungkin harus dikaji sendiri secara mendalam. 1, strategi iblis dengan didaftar dari Al-Quranul Karim dengan bantuan buku-buku yang sudah ditulis oleh para ulama. Saya pikir itu juga sangat membantu. Yang kedua, tentang ikhlas. Nanti bisa dikombin dan itu insya Allah akan menjadi perlindungan yang paling terbaik buat kita terhadap musuh abadi kita, yaitu setan. Ya, oke. Yang pertama, secara mudahnya perlindungan itu misalnya setan kalau menggoda kita sebagaimana di Al-Quran Karim, mimbaini, dari arah depan kita. Kalau kita ini mau melakukan kebaikan, pasti di depan kita nanti akan ada godaan-godaan macam-macam. Para ustadz sudah tahu mungkin dalam berdakwah niatnya karena Allah, nanti ada aja godaannya. Kadang digoda oleh perempuan, ya, digoda oleh publicity, digoda oleh ujub, digoda oleh datangnya ustadz yang baru yang kemudian seakan-akan mengambil kita dan seterusnya lah. Itu yang semuanya di arah depan kita. Ya, semua yang ada di depan kita itu dijadikan indah. 1, polanya. Yang kedua, dari arah belakang kita. Ya, masa lalu kita, segala macam yang dulu pernah kita lakukan, yang itu akan menarik kita untuk tidak lagi berbuat kebaikan. Siapa kamu? Dulu kamu pernah melakukan begini-begini, sok alim kamu, dan seterusnya lah. Yang kedua, yang ketiga dari arah kanan. Ini bagi orang-orang yang sudah baik amal solehnya. Kita dibikin proud dengan amal soleh kita. Mulai muncul kesadaran untuk menganggap diri kita khairum minhum, lebih baik dari orang lain. Ya. Kita merasa lebih suci, lebih wise, lebih ahli ibadah, bacaan Qur'annya lebih baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini juga pintu masuk setan dari sebelah kanan. Ya, dari sebelah kiri dengan maksiat. Ya. Yang tadi itu, kelompok taswil, tazyin, dan segala macamnya. Sehingga kita menganggap maksiat itu sebagai sesuatu yang remeh-temeh, kita terus-menerus tenggelam di dalam maksiat, nanti saja taubat, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi 4 pintu itu semuanya menjadi cara setan menggelincirkan kita. Caranya cuma ada 2. 1, dongak ke atas, yang kedua ke bawah. Hanya 2 arah itu yang tidak. 1, doalah kepada Allah SWT, bergantunglah kepada Allah SWT. Yang kedua, sujud, rendahkan. Ya, karena itu obatnya. Sujud, karena itu nanti di ayat Al-Quran salah satunya adalah untuk sujud. Sujud itu menyadari siapa diri kita, mau kemana kita, ujungnya kita akan kembali kepada tanah, dan seterusnya. Perasaan itu, humility kita, obedient kita kepada Allah SWT, itu yang akan melahirkan keikhlasan. Karena gandengan dari sujud itu mesti orang akan menjadi orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang mukhlasin, ya. Dan doa kepada Allah SWT, minta perlindungan, minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Allah, diingat yang di atas, karena 2 arah ini yang tidak ditutup, ya, yang tidak bisa dimasuki oleh setan sebagai gambarannya. Bagaimana prosesnya? Pelan-pelan sekali. Kalau kita lihat sekali lagi, ya, saya merujuk ke anak-anaknya Nabi Yusuf alaihissalam untuk memudahkan bagaimana ini dramanya kemudian bisa berakhir dengan tergelincir oleh setan. Sebenarnya kalau kita pikirkan, mereka ini bukan orang yang tidak punya hidayah. Kalau kita pikirkan, mereka ini anak-anak Nabi. Ya, kalau dalam di Indonesia, gus-gus mereka ini. Ya.
bocah bagus kalau orang Indonesia menyatakan, orang Jawa menyatakan bocah bagus, kemudian disingkat menjadi Gus, ya, seperti Gus Dur, jadi Gus dia. Nah, maksudnya dia ini orang-orang yang sudah punya hidayah, tapi bagaimana anak seorang nabi bisa digelincirkan padahal melakukan kriminal yang sangat fatal, yaitu pembunuhan. Jadi menarik kalau kita pikirkan apa yang dilakukan. Lihat, setan itu menggoda dengan cara yang sangat perlahan, sangat perlahan. Awalnya membunuh, jangan membunuh, ya, dimasukin aja ke dalam sumur. Nanti akan ada yang mengambil. Kan kalau begitu kan kamu tidak membunuh. Kalaupun salah, is okay lah. Nanti akan ada sayyarah yang mengambilnya. Ini namanya proses tazhil, proses tazhil. Dan itu terjadi pelan-pelan. Toh tujuanmu ini kan baik. Tujuanmu adalah yakhlu wajhu abikum. Ya, karena ayahmu ini tidak memberikan perhatian yang baik kepadamu, mulai dibenarkan, dicari-cari dan segala macamnya. Itu yang disebut dengan rationalization. Tazyin bekerja melalui proses rationalization, bukan rasional tapi rationalization. Proses yang bagi kita itu rasional, meskipun sebenarnya tidak rasional. Sampai kemudian dilakukan seluruh perbuatan itu. Ya, jadi setan masing-masing akan berbeda-beda tiap orang karena proses tazyin dan tashil itu akan berjalan sesuai dengan apa yang kita hadapi, kondisi kita, ilmu kita, lingkungan kita. Itu setan akan bekerja dengan sesuai yang ada di our surrounding. Itu poinnya ya. Dan karena itu kita harus hati-hati. Makanya jangan hanya sendirian. Dalam hal kebaikan itu kita harus punya teman. Kalau kita sendirian, persis bagaimana di dalam hadis itu yang paling mudah ditangkap oleh setan. Ya, kata Rasulullah SAW memasalkan atau memisalkan, ya, wolf, wolf, serigala, ya. serigala tidak akan memangsa biri-biri yang sedang berombongan. Ya, kalau ada yang sendiri itu yang dimangsa. Sama dengan kita ini lemah dalam ibadah. Nah, ini satu sisinya. Bersama-sama itu satu sisi memang susah untuk berbuat ikhlas, tetapi kalau tidak bersama-sama kita makin mudah untuk masuk ke dalam jebakan iblis yang lain. Memang menarik ya. Jadi kita ini dilatih untuk ikhlas yang paripurna. Kapan? Saat kita bisa bersama-sama. Bayangkan kalau kita mau jujur, sholat sendiri dengan sholat jamaah lebih mudah mana khusyuknya? Sebenarnya lebih mudah sendiri. Tapi sendiri itu hanya untuk kebaikan diri kita. Dan itu belum murni, karena kita ini hidup bukan untuk sendiri. Kita hidup berinteraksi dengan orang lain. Kalau kita punya khusyuk yang hanya bisa khusyuk sendiri bersama Allah di ruang rumah kita, what is the purpose? Hanya untuk kebaikan diri kita. Tapi nanti begitu kita berinteraksi dengan orang lain, hilang itu khusyuk kita. Karena itu kita melatih kekhusyukan itu dalam sholat jamaah. Sholat jamaah itu susah khusyuknya, apalagi kalau bacaan imam tidak baik, itu susah khusyuk. Tapi kita dipaksa untuk bisa khusyuk saat kita bersama-sama. Kenapa? Karena kalau kita sudah bisa khusyuk saat mungkin kita tidak setuju dengan imam, bacaannya kurang baik, saat macam-macam sebelah kita mungkin ada yang parfumnya tidak bagus, tapi kita tetap bisa khusyuk, insya Allah, saat nanti kita dealing with others, ya, kita ini tetap bisa mengingat Allah SWT in any condition. Itu harapannya. Karena itu, kenapa nilai sholat jamaah misalnya menjadi lebih istimewa dari sholat sendiri. Padahal kalau secara kualitas, mungkin kita merasa sholat sendiri jauh lebih baik. Baca Al-Quran bisa tartil, bisa dengan indah, tadabbur bisa jalan, dan seterusnya. Kenapa? Karena efek yang diharapkan dari sholat jamaah itu jauh lebih hebat dibanding kalau kita melakukan sholat sendiri. Dan begitu juga impact dari ibadah-ibadah yang lain. Karena itu punya suhbah sholihah, punya teman, itu tentu saja amat sangat penting sekali agar kita tetap bisa menjaga keikhlasan kita. Bertanyalah, saling tegur, minta kritik dari teman kita, apa yang salah dari kita, dan seterusnya. Karena itu salah satu tradisi di alangan salaful ummah, gerakan para sahabat Rasulullah SAW. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab secara mendetail karena butuh penjelasan yang panjang. Ya. Jazakallah, Ustaz. Masya Allah, saya rasa kupasan yang sangat menarik
dan membumi lah bagi saya untuk apa yang Ustaz katakan pada hari ini. Terima kasih Ustaz. Satu lagi Ustaz, dari sudut tadi orang tanya mengenai apa, bagaimana Ustaz, kalau kata saya boleh tambah sikit Ustaz, sebab dari sudut tadi saya tertarik dengan Ustaz menyebut mengenai rush ataupun rasyadah yang kita perlukan untuk mengatasi ghaib, cubaan-cubaan untuk arwah tanah tadi tu. So bagi saya Ustaz, kalau kita kembali kepada ayat yang berkaitan dengan Ramadan tu, sebab kita berada pada Ramadan, kalau kata bagaimana untuk kita peroleh ruj ataupun memohon rasyadah daripada Allah, antara caranya adalah kita kembali pada konsep doa. Ustaz sebab berkaitan dengan kita kena berdoa di atas. Dan kita berdoa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cantik ayat yarshudun la'allahum yarshudun itu dimulakan dengan wa idza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza da'a. So betul kata Ustaz tadi, bagi saya sangat bertepatan dengan apa yang disebutkan dalam ayat ini, iaitu kita kena merasakan Allah itu dekat, di atas itu dekat meskipun jauh, langit itu luas, tapi Allah itu dekat dengan kita. Yang kedua, dari sudut Allah meminta kita untuk kita berdoa sebanyaknya kepada Dia. So, mudah-mudahan daripada situ dah Allah perkenankan untuk kita menjadi orang yang yarsyudun lah. InsyaAllah. Jazakallah Ustaz atas soalan yang Wa'alaikum Ustaz. Sangat-sangat luar biasa bagi saya. Sebab saya pun nak cuba-cuba cakap Indonesianya tetapi tidak menjadi. Tapi selalu Ustaz dalam ceramah-ceramah saya cuba-cuba untuk cakap Indonesia. Kadang-kadang untuk jaga, tapi kebetulan hari ini Allah bagi saya takdir bertemu dengan Ustaz, Masya Allah. So Alhamdulillah Ustaz, jazakallah atas pengisian yang sangat luar biasa. Kami semua menunggu. Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih kerana sudi untuk menerima pelawaan Tadabbur Center. Sama-sama. Terima kasih berkongsi dengan masyarakat kita pada hari ini yang sangat dahagikan Al-Quran Ustaz. Masya Allah. Surah Al-Hijr tadi sangat-sangat memukul jiwa kita semua. Mudah-mudahan kembali kita dengan kepada Al-Quran dan menyebabkan kita akan memperolehi rahmat daripada Allah SWT. Allahumma arhamna bil Quran, insya-Allah. Amin. Okay, terima kasih pada semua yang menonton pada hari ini. Jangan lupa tekan button like dan share dan kongsikan manfaat kepada semua orang. Mudah-mudahan pahala ini berpanjangan. Dan selamat menyambut Ramadan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.